Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Amin. Di sini Bapak akan memberikan materi seni budaya untuk kelas 8 semester Gasal. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini akan saya sampaikan kompetensi dasar yang harus dicapai dalam semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Untuk tadi bisa dilihat di gambar. Baik anak-anakku semua, untuk materi pertama kita akan belajar tentang menggambar model. Yang pertama yaitu konsep dan prosedur dalam menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek tersebut bisa berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, dan keseimbangan, serta irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Prinsip-prinsip dalam menggambar model. Untuk menggambar model atau menggambar bentuk dengan baik dan benar diperlukan pengetahuan dan penguasaan terhadap prinsip-prinsip di dalam menggambar. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu komposisi. Komposisi adalah cara kita menyusun dan mengatur objek gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, komposisi simetris. Komposisi simetris adalah komposisi di mana objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. 2. Komposisi asimetris. Komposisi asimetris adalah komposisi di mana objek diletakkan tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. 3. Komposisi sentral. Komposisi sentral adalah komposisi di mana objek atau model gambar diletakkan di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Prinsip yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Dengan menggunakan proporsi yang tepat, maka gambar benda yang dihasilkan akan tampak wajar. Jika gambar yang dibuat tidak sesuai dengan proporsi, maka hasilnya akan terkesan janggal. 3. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Prinsip yang keempat adalah kesatuan atau unity, adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Prinsip yang kelima adalah perspektif. Perspektif adalah penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata. Perspektif yang baik akan dapat menimbulkan kesan ruang 3 dimensi dalam bentuk gambar. Bila benda yang digambar tidak menggunakan kaidah perspektif, maka hasilnya akan terkesan janggal. 2. Unsur-unsur menggambar model.
Dalam menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti titik, garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, warna, dan ruang. Perhatikan beberapa unsur rupa pada gambar berikut. 1. Titik. Titik adalah unsur paling dasar dari seni rupa. Menjadi dasar seni rupa di sini karena titik bisa melahirkan wujud ide atau gagasan lalu menciptakan sebuah garis, bentuk, dan bidang. 2. Garis. Garis adalah kumpulan titik yang terbentuk melalui gorisan atau tarikan dari titik satu ke titik lainnya. Secara definisi, garis adalah gorisan atau batas limit dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lainnya. 3. Bidang. Bidang memiliki permukaan yang datar dan merupakan benda dua dimensi. Apabila kumpulan garis dipertemukan antara ujung pangkalnya akan membentuk sebuah bidang, baik itu bidang geometrik maupun bidang organik. Selain itu, bidang juga memiliki sifat yang variatif sesuai dengan bentuknya. 4. Bentuk. Bentuk terjadi melalui penggabungan unsur bidang. Misalnya sebuah kotak terwujud dari 4 sisi bidang yang disatukan. Bentuk-bentuk benda yang terdapat di sekitar kita sangat beragam. Ada yang berbentuk kotak, silindris, piramid, bulat, dan lain-lain. 5. Tekstur. Tekstur adalah sifat permukaan pada suatu benda yang bisa dilihat dan diraba. Sifat tekstur bisa terkesan halus, kusam, kasar, licin, mengkilap. Tekstur kasar misalnya terdapat pada batang kayu, daun, dan batu. Tekstur halus misalnya kaca, plastik, dan kertas. Dalam penggambaran bentuk benda, tekstur bisa mengesankan, bobot, ringan, dan berat. Tekstur berfungsi untuk memberikan karakter tertentu pada bagian bidang permukaan yang bisa menimbulkan nilai-nilai estetik. 6. Warna. Warna adalah unsur paling dominan dalam sebuah karya seni. Kesan yang ditimbulkan warna akan memberikan gambaran karya seni sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita tahu bahwa warna berasal dari warna primer seperti merah, kuning, dan biru. Adanya warna memberikan kesan tertentu. Contoh, warna gelap biasanya memberikan nuansa berat, dan warna terang biasanya memberikan nuansa ringan. 7. Ruang. Ruang adalah luas kumpulan bidang dan dimensi yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi. Dalam satu ruang, ilusi dapat dibuat dengan garis dan bidang, kemudian dikombinasikan dengan warna yang dapat menciptakan ilusi sinar seperti perspektif dan kontras gelap terang. Jadi, ruang sering dikaitkan dengan bidang dan keluasan benda. 8. Gelap terang. Unsur seni rupa yang terakhir adalah unsur gelap terang. Gelap terang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Adanya perbedaan inilah mengapa sebabnya muncul tingkat warna yang berbeda, di mana bagian sisi yang terkena cahaya akan lebih terang, sedangkan bagian sisi yang sedikit terkena cahaya akan menjadi lebih gelap. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.